Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ica Miranda Auria, Yona Cecilia Oktaviani Manurung, dan Wanda Pangestu. Di sini, kami ingin menjelaskan materi tentang tata kalimat, kalimat efektif, dan kalimat komunikatif. Simak video penjelasan kami berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama Ica Miranda Auria, NPM 201 324011, Prodi Pendidikan Biologi kelas A kelompok 9. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang tata kalimat. Oke, langsung saja masuk ke penjelasannya. Nah, tata kalimat sendiri memiliki pengertian, yaitu tata kalimat adalah kaidah penataan kata sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar, serta memiliki makna dan memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Tata kalimat itu sendiri memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama ada subjek. Nah, subjek ini adalah hal yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Jadi subjek ini tidak sama dengan pelaku. Contohnya Hasan, mahasiswa pandai. Yang kedua ada predikat. Predikat merupakan hal yang dibicarakan atau hal yang dikatakan oleh pembicara mengenai subjek. Contohnya, Irna membuat preparat. Yang ketiga ada objek. Nah, objek ini ditafsirkan sebagai aktivitas subjek. Contohnya, Atu Irma memotong daun Mirabila Jalapa secara melintang. Yang keempat ada keterangan. Nah, keterangan ini tidak diwajibkan ada dan dia tuh tidak mempengaruhi apabila dia tidak ada. Contohnya, yang pertama, Alvina di laboratorium meneliti dinding sel. Contoh yang kedua, di laboratorium Alvina meneliti dinding sel. Ciri-ciri kelima yaitu pelengkap. Nah, pelengkap ini hampir sama dengan objek, tetapi kehadirannya itu wajib, jadi dia harus ada. Contohnya, Nyaman menghitung dinding sel Spirogyra sp berjumlah 63 sel. Selanjutnya, pada tata kalimat mencakup tentang frasa dan klausa. Yang pertama, frasa. Frasa adalah satuan bahasa yang secara potensial menggambarkan gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki ciri klausa atau tidak predikatif. Macam-macam dari frasa yaitu yang pertama ada frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya yang terdiri dari 3 frasa, yaitu frasa endosentris koordinatif. Frasa endosentris koordinatif adalah frasa yang memiliki unsur-unsur yang setara yang dihubungkan dengan kata penghubung. Yang kedua ada frasa endosentris yang atributif, yaitu frasa yang unsurnya memiliki sebagian kata di mana ada kata sebagai kata utama dan kata selanjutnya sebagai kata pendukung. Yang ketiga ada frasa endosentris yang apositif, yaitu frasa yang unsurnya sebagai pemahaman bonus. Yang kedua yaitu frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang distribusinya tidak sama dengan unsurnya. Yang ketiga ada frasa nominal. Frasa nominal merupakan frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata benda. Yang keempat, frasa verbal. Frasa verbal merupakan frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata kerja. Yang kelima, frasa nominal. Yang kelima, frasa bilangan. Frasa bilangan merupakan frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan bilangan. Yang keenam, frasa keterangan merupakan frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan keterangan. Yang ketujuh, ada frasa depan, yaitu frasa yang ditujukan sebagai petunjuk. Selanjutnya, penjelasan tentang klausa. Klausa menurut Lamelan itu sendiri merupakan suatu yang secara gramatif yang terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap, dan tidak. Mengapa? Karena di dalam klausa ini lebih mengutamakan atau lebih mengintikan kepada predikat. Nah, macam-macam dari predikat ini dapat diklarifikasikan dari 5 dasar. Yang pertama, klarifikasi klausa berdasarkan struktur internya. Klarifikasi klausa bersumber pada struktur inter mengacu pada muncul tidaknya unsur inti klausa, yaitu S dan P. Berikut klarifikasinya yang terdiri dari 3. Pertama, klausa lengkap, yaitu klausa yang intinya itu lengkap, terdiri dari S dan P. Yang kedua, klausa inversi. Klausa inversi ini klausa yang P-nya lebih dahulu daripada S. Yang ketiga, klausa tidak lengkap, artinya tidak lengkap. Ada S-nya saja atau P-nya saja atau keduanya dihilangkan. Kedua, ada klausa berdasarkan ada tidaknya unsur negasi yang secara gramatik menegatifkan P.
Klarifikasi klausa bersumber pada terdapat tidaknya faktor negasi yang secara gramatik menegatifkan P yang menciptakan dua klausa, yaitu klausa positif dan klausa negatif. Klausa positif yaitu klausa yang diisyaratkan tidak terdapat unsur negasi yang menegatifkan P. Yang kedua, klausa negatif yaitu klausa yang diisyaratkan terdapat unsur negasi yang menegaskan P. Yang ketiga, klarifikasi klausa berdasarkan kategori frasa yang menduduki fungsi P. Berdasarkan kategori frasa yang menduduki fungsi P, klausa dapat diklarifikasikan menjadi beberapa. Yaitu yang pertama ada klausa nomina. Itu klausa yang P-nya berbentuk frasa yang termasuk jenis frasa nomina. Contohnya, ia seorang sukarelawan. Yang kedua yaitu klausa verba, yaitu klausa yang P-nya berbentuk frasa yang termasuk jenis frasa verba. Contohnya, ia menolong para korban banjir. Yang ketiga, frasa adjektif, yaitu frasa yang P-nya berbentuk frasa yang termasuk jenis frasa adjektif. Contohnya, adiknya sangat gendut. Yang keempat ada klausa numeralia, yaitu klausa yang P-nya berbentuk frasa yang termasuk jenis numeralia. Contohnya, anaknya ada 5. Yang keenam ada klausa proposisiona, yaitu klausa yang P-nya berbentuk frasa yang termasuk jenis frasa proposisiona yang contohnya yaitu sepatu itu di dasar meja. Yang terakhir ada klausa pronomia, yaitu klausa yang P-nya berbentuk frasa yang termasuk kategori pronomia. Contohnya, hakim menentukan jika dialah yang bersalah. 4. Klarifikasi klausa berdasarkan potensi untuk menjadi kalimat. Klarifikasi klausa berdasarkan potensi untuk menjadi kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klausa bebas dan klausa tidak bebas atau klausa terikat. Klausa bebas ialah klausa yang memiliki potensi untuk menjadi kalimat mayor. Jadi klausa bebas memiliki unsur yang berfungsi sebagai subjek dan yang berfungsi sebagai predikat dalam klausa. Contohnya, anak itu badannya panas tetapi kakinya dingin. Yang kedua, klausa terikat, yaitu klausa yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi kalimat mayor, hingga dia hanya bisa menjadi kalimat minor. Contohnya, semua murid sudah pulang kecuali yang dihukum. Klarifikasi terakhir yaitu klarifikasi klausa berdasarkan kriteria tatarannya. Klarifikasi yang terakhir ada klarifikasi klausa berdasarkan kriteria tatanannya dalam kalimat. Menurut klausa juga dapat diklarifikasikan berdasarkan kriteria tatanannya dalam kalimat yang terdiri dari klausa atas dan klausa bawah. Klausa atas yaitu klausa yang tidak menduduki fungsi sintaksis dari klausa yang lainnya, sedangkan klausa bawahan yaitu klausa yang menduduki guna sintaksis ataupun menjadi unsur dari klausa yang lainnya. Oke, itu saja penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yona Cecilia Octaviani Manurung, NPM 20130240009, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Lampung 2020. Di sini saya, anggota dari kelompok 9, ingin menjelaskan apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kata sifat untuk menunjukkan suatu yang tepat. Kalimat efektif merupakan kalimat yang penulisannya cocok dengan kaidah bahasa maupun tata bahasa dan bisa mengantarkan informasi secara pas. Kalimat efektif juga disebut sebagai kalimat baku. Yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif. Ciri yang menonjol yaitu 1. Memiliki minimal subjek dan predikat. Contohnya, Darto melempar bola hingga masuk ke keranjang. Di dalam kalimat itu terdapat subjek, predikat, dan objek. Subjeknya adalah Darto, predikatnya melempar, dan objeknya adalah bola. Kalimat tersebut terdapat subjek serta predikat dan oleh sebab itu bisa dikategorikan sebagai kalimat efektif. Yang kedua, hemat dalam penggunaan kata. Kalimat efektif mempunyai susunan yang tidak bertele-tele. Dengan demikian, pembaca bisa mengenali informasi yang terdapat dalam kalimat tersebut. Contohnya, para penonton kecewa dengan acara yang disajikan. Dari kalimat tersebut, tampak informasi yang ingin dituturkan yaitu para penonton merasakan kecewa. Kalimat tersebut tidak bertele-tele serta langsung membagikan informasi di dalamnya kepada pembaca. Yang ketiga yaitu menyampaikan informasi secara logis, yang artinya di dalam kalimat tersebut terdapat susunan informasi yang dapat langsung dicerna dan sesuai dengan nalar. Contoh, kalimat pertama, mayat yang terpotong-potong itu mondar-mandir di detos. Kalimat tersebut tidak efektif ya teman-teman. Yang efektif yaitu sebelum menjadi mayat yang terpotong-potong, ia mondar-mandir di detos. Pada kedua contoh kalimat tersebut terdapat perbedaan antara kalimat efektif dan tidak efektif.
Pada kalimat efektif, urutan waktu sangat logis dan isi informasi dapat langsung diterima oleh pembaca. Sedangkan kalimat yang tidak efektif terlihat membingungkan. Yang keempat, penulisan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI ataupun dulu disebut dengan ejaan yang disempurnakan. Contohnya, kalimat pertama, seorang dokter wajib pandai menganalisa pasien. Kalimat tersebut tidak efektif. Yang efektif adalah seorang dokter wajib pandai menganalisis pasien. Pada kedua kalimat tersebut, ada perbandingan pada kata menganalisa serta menganalisis. Apabila mengacu pada PUEBI hingga kata yang pas merupakan menganalisis. Jadi, kalimat efektif senantiasa memakai kata-kata yang merujuk pada PUEBI. Yang kelima, mempunyai keparalelan bentuk dan mempunyai kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Pada kalimat efektif, gaya paralelisme menempatkan komponen yang setara dalam konstruksi yang sama. Ada pula paralelisme ataupun kesejaran wujud itu bertujuan untuk membantu memberi kejelasan dalam faktor gramatikal dengan mencermati bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. Sederhananya, perkata dalam kalimat efektif mempunyai kesamaan bentuk serta sederajat. Contoh, kalimat pertama, kebutuhan yang wajib dipersiapkan merupakan buku, penggaris, serta menghapus. Itu kalimat tidak efektif. Kalimat yang efektifnya adalah kebutuhan yang wajib dipersiapkan merupakan buku, penggaris, serta penghapus. Pada kalimat awal kata buku, penggaris, serta menghapus tidak mempunyai kesamaan bentuk maupun sederajat, karena kata buku serta penggaris adalah kata benda. Sebaliknya, penghapus merupakan kata kerja. Yang keenam, kalimat efektif tidaklah ambigu. Ciri-ciri tersebut berkaitan dengan tujuan utama dari kalimat efektif, yakni memberi informasi secara jelas kepada pembaca ataupun pendengarnya. Oleh sebab itu, kalimat yang efektif tidak memiliki potensi bermakna ganda. Contohnya, kalimat pertama, ayah membeli 7 karung beras. Kalimat tersebut tidak efektif. Yang efektif adalah ayah membeli beras sebanyak 7 karung. Pada kalimat pertama, informasi yang ada di dalamnya tidak begitu jelas. Hal itu membuat pembacanya menjadi bingung karena ada keambiguan maknanya. Sedangkan pada kalimat kedua, informasi yang disampaikan sangatlah jelas dan tidak membingungkan. Yang ketiga, ketentuan menyusun kalimat efektif. Terdapat 2 ketentuan dalam menyusun kalimat efektif. Berikut penjelasan singkatnya. Yang pertama, kepaduan, berkaitan dengan logika kalimat. Opsi kata dalam menyusun kalimat wajib dipadu sehingga menciptakan kalimat yang utuh serta tidak sumbang. Yang keempat, unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, predikat, objek, serta keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimum dengan unsur serta predikat. Tetapi dalam kalimat efektif butuh kehadiran objek ataupun keterangan, supaya kalimat tersebut terkesan utuh. Berikut penjabaran singkat unsur kalimat efektif. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah bagian dari kalimat yang menampilkan pelaku yang dapat berbentuk orang, tempat, ataupun benda. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menampilkan apa yang dilakukan oleh subjek, umumnya berupa kata kerja. Yang ketiga ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang menampilkan perihal barang yang menjadi target, umumnya berbentuk nomina. Yang keempat, ada keterangan. Keterangan yaitu kalimat yang menampilkan tujuan, metode waktu, tempat, maupun sebab akibat. Umumnya ditandai dengan penggunaan konjungsi ataupun kata hubung. Yang terakhir yaitu struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif mengikuti jenis kalimatnya. Struktur penempatan subjek, predikat, objek, dan keterangan menyesuaikan jenis kalimat yang akan dibuat. Sekian penjelasan saya tentang kalimat efektif. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Pangestu, NPM saya 03024 nomor 3. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2020. Kali ini saya bakal menjelaskan apa itu kalimat komunikatif. Kalimat komunikatif adalah kalimat makna atau maksud di dalamnya bisa dipahami dengan baik dan benar oleh pembaca maupun pendengarnya. Untuk itu, sebuah kalimat harus memiliki gagasan yang baik dan disusun dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang benar. Ciri-ciri kalimat komunikatif. Yang pertama, mudah dipahami. Yang kedua, disusun dengan kaidah yang baik dan benar. Yang ketiga, kalimat bersifat logis atau sesuai dengan nalar. Yang keempat,
kalimat bersifat efektif atau tidak terbelit-belit. Syarat kalimat komunikatif. Yang pertama itu harus sesuai dengan kaidah bahasa. Yang kedua logis atau sesuai dengan nalar. Yang ketiga harus sesuai dengan kalimat pembicara. Fungsi kalimat komunikatif. Fungsi kalimat komunikatif adalah untuk menyampaikan informasi, pesan, atau maksud tertentu secara efektif. Sehingga apabila pesan atau informasi tersebut dikirimkan, itu akan lebih mudah diterima atau dipahami oleh sang penerima pesan. Sekian video penjelasan dari kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.